Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam teman-teman. Kita kembali lagi di Sigma Podcast dan kali ini saya sudah bersama dua orang yang luar biasa. Katanya. Siapa? Boleh memperkenalkan diri dulu. Mulai dari ini beliau pasti teman-teman sudah kenal ya, apalagi yang berhubungan dengan politik ya, pasti kenal beliau nih. Silakan mungkin bisa memperkenalkan diri dulu. Oke, terima kasih. Ini dia coach atau siapa ya? Saya host. Oh, host. Saya kira coach. Soalnya di luar dipanggil coach. Ini bahaya nih, ada pelatih di sini kan. Saya Supriyadi lawannya sih, tapi teman-teman saya panggil saya Budi. Saya suka dipanggil Budi sih sebenarnya. Kalau ditanya kenapa Budi panjang itu kayaknya butuh. Betul ya. Kayaknya harus balik ulang ke SD. Ya panjang lah ceritanya. Karena jawabannya ada di sana waktu kelas 1 masih ingat. Dia tidak ini sempat Riki kan. Ini Bapak Budi. Kembali lagi. Mundur jauh ya. Iya. Berikutnya boleh? Oke, kalau saya nama Rifat Hakim, biasa dipanggil Akram. Memang agak jauh antara nama asli dan Rifat nama Hakim panggilan. dipanggil? Akram. Oh, Akram. Dia ikutan kayaknya. Oke. Biar aneh. Sekarang aktivitas apa? Saya Akram? sekarang menjabat ketua GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Lukbanggai. Di tahun 2021-2022 sempat menjabat jadi Presiden Mahasiswa Universitas Tematika. Oh, oke. Berarti sekarang di GM Ini itu apa? Organisasi apa tuh? organisasi nasional yang bergerak di wilayah-wilayah nasionalis. Ada beberapa cabang juga di Indonesia. Jadi organisasi ini sifatnya nasional. Oke, terus geraknya isunya di mana? Isunya seputaran soal politik dalam pengertian kebijakan, soal nasionalisme, Oh, oke. dan gerakan mahasiswa. Oh, udah dengar ya teman-teman ya. Lanjut kita ke Pak Budi nih berarti. Saya panggilnya Budi, Pak Budi nih. Bebas, saya bebas. Ini harus panggil Pak dia karena beliau sering berhubungan dulu dengan Sigma di ini ya. Kegiatan-kegiatan KPU ya. Iya dulu. Iya kan TN panggil Pak Budi ya. Panggil Om Budi saya. ya. Om saja. Oh, sekarang aktivitasnya kan sudah selesai berarti ya. Masa Selesai 13 Juli kemarin. Terus sekarang berarti aktivitasnya Sekarang saya ribut di medsos ya? pengacara. Oh, saya kira ribut. Pengangguran banyak acara. Oh iya. Benar. Terakhir saya lihat ada apa tuh? Apa itu? Postingan terakhir sempat bikin Konten video kayak gitu. apa tuh? Pakar ya? Oh, bukan pakar. Paham. Oh, paham. Paham. Iya. Ini Itu apa tuh? coach apa ya? Pak Andi ini ya paling Paham itu mengerti atau ada? paham itu singkatan sih sebenarnya. Oke. Perkumpulan untuk advokasi hukum dan hak asasi manusia, Banggai. Berarti Pak Budi di situ sebagai ininya. Iya, itu baru Mau dimulai. dimulai. Oh, iya. Nanti geraknya kemana tuh? Itu jadi apa tuh? Jadi wadah apa tuh? Lebih ke itu untuk advokasi hukum gitu, advokasi hak asasi manusia. Oh, oke. Lebih ke ekonomi sosial budaya, bahkan mungkin hak-hak sipil politik juga akan kita. Berarti Bapak ini dari komisioner benar-benar akan terjun ke masyarakat lagi nanti ujung-ujungnya. Dulunya saya emang kayak begitu kan. Dulunya gitu. Sebelum di komisioner. Sebelum komisioner saya aktif saya sempat sama beberapa teman di LUK ini bikin lembaga bantuan hukum. Oke. Kemudian saya aktif di Yayasan Tanah Merdeka. Itu NGO yang kantornya di Palu. Terus saya aktif di Wahana Lingkungan Hidup di Sulawesi Tengah juga. Baru kemudian saya jadi penyelenggara yang 5 tahun terakhir itu. Oh, tapi luar biasa ya. 5 tahun terakhir itu ya. Terakhir itu Pilkada 2019. Pemilu 2019. Pemilu 2019 Pilkada ya. 2020. Oh ya, Pilkada pica-pica itu ya. Kayak tidur-tidur itu ya. Ya, gitulah. Saya masih ingat sekali dulu waktu dari Pilkada 2019 ya, pemilihan bupati 2020 ya. 2020 kita jadi Sigma jadi ini dulu IO untuk pelaksanaan debat kedua, debat ketiga. Iya.
dengan launchingnya waktu itu. Launching gitu. Oh, iya, sempat ngundang artis kan kita. Iya, Sanza waktu itu. Luar biasa. Kita kembali ke topik dulu. Sebenarnya ada sebuah keprihatinan di kepala saya. Keprihatinan atau gimana ya? Kegelisahan. Iya, kegelisahan boleh. Itu kayaknya lebih tepat sih. Ini tentang bagaimana menyambut pesta demokrasi di 2024 ya. Gitu ya. Tahapannya sebenarnya sudah mulai kan? Iya, benar. Kita tahu ini banyak teman-teman kita mungkin di sekitar kita ada yang mencalonkan. Kalau ada teman yang saat ini maju sebagai caleg? Ada banyak teman yang maju sebagai caleg nanti. Teman keluarga ada? Keluarga ada, teman ada. Itu sebagai di mana? DPRD atau DPRD ada, DPRD Kabupaten, provinsi juga ada. Ada. Oke, Bupati belum? Bupati belum. Oh belum ya. Siapa tahu desa cuma ada. Siapa tahu kan? Terus semua tanya, siapa itu? Saya curiga ada. Sedikit lagi. Oh sedikit lagi. Saya curiga ada ini. Iya, ini kan sebenarnya kita lagi coba membahas tentang bagaimana 2024. Iya. Tentang bagaimana pesta demokrasi di 2004. Kita sudah melalui begitu banyak ya dari tahun 1900 berapa? 65 ya kalau nggak salah ya? 55 ya. Sejak pemilihan dilakukan pertama sampai sekarang. Saya mencoba begitu banyak membuka data-data tentang bagaimana ngulik ya. Betul. Ngulik. Akhirnya saya harus lihat lagi sebenarnya apakah tujuan pemilihan umum sedari awal tahun 1955 sejak Indonesia ada. Iya, benar. Apakah sudah pernah merasakan tujuan yang sebenarnya sudah sampai di titik itu tidak nih? Iya. Kayak itu. Rasa-rasanya makin kesini makin menurun dan itu ternyata berdasarkan beberapa survei juga ternyata memang di posisi pelayanan publik ya termasuk di DPR dan lain-lain. Malah itu yang paling menurun nih. Nah, saya penasarannya sebenarnya kalau kita mau maju nih, kan, sebenarnya apa yang harus kita siapkan sih? Ini kan pasti Pak Budi punya pengalaman karena di komisioner ya, sering menangani teman-teman yang memang berada di dunia ini nih. Sebenarnya kalau mau maju, apa yang harus kita siapkan sebenarnya? Selain uang ya. Kan biasa kita fokusnya ke uang kalau biasanya kalau mau maju ya. Saya mau maju fokusnya ke uang nih. Kalau Pak Budi sendiri sebaiknya kita menyiapkan apa lebih dulu? Pertama sebenarnya ini kan apa? Tujuan pemilu ini sebenarnya kan agar kita memperoleh wakil atau pemimpin, betul, yang punya komitmen untuk memajukan bangsa ini. Benar. Termasuk yang tadi dibilang Pak Andi itu kan, layanan publik ditingkatkan, segala macam. Fasilitas umum ditingkatkan. Bahkan layanan publik itu harusnya sih, kalau menurut saya itu harus gratis sih sebenarnya. Untuk memperoleh pemimpin atau wakil yang seperti itu, sebenarnya ada 3 yang kalau saya sih sebenarnya politisinya juga wajib mempersiapkan itu. Kalau misalnya tujuannya itu, goalnya itu ya. Iya. Terus pemilih juga sadar bahwa memang kita mengikuti kontestasi elektoral ini adalah tujuannya itu gitu. Jadi harus ada kesamaan persepsi dulu gitu. Selama ini kan di luar sana ya sudah, saya yang penting ada uang kayak gitulah. Iya. Tapi kalau misalnya bisa kan tidak orang kos politik oke lah ada. Iya. Pasti ya kos politik ada karena misalnya itu pun dibenarkan undang-undang karena kan ada yang namanya laporan dana kampanye. Dana kampanye ada. Tapi bukan politik uang, beda itu. Jadi kalau tanya apa yang mau disiapkan, sebenarnya kalau saya persiapkan gagasan, program dan gagasan dan program itu harus ada bersama pemilih, ada bersama rakyat gitu. Saya sih kalau tips buat teman-teman yang mau maju kayak itulah. Dia ada bersama. Politik ini kan sebenarnya hidup bersama dan ada bersama. Singkatnya itu. Gitu. Hidup bersama dan ada bersama. Ada bersama. Biasanya yang ada itu cuma simbol, misalnya baliho, yang ada baliho. Bahkan di hari H biasanya yang hadir itu uang. Jadi, itu siapa itu? Oh tidak, ini itu contohkan saja teman-teman. Saja. Bukan saya. Gitu. Kayak gitulah bahasa. Aman. Harusnya kan kalau saya ini politisi, saya hadir, saya ada bersama, gitu. Ada bersama rakyat dengan segala
kritiknya, dengan segala kesusahannya, kayak gitu. Itu sebenarnya terlanjur dibilang idealis hari gini, tapi betul. Sebenarnya tujuannya itu seperti itu. Namanya sesuatu yang benar ya harus diungkapkan. Gitu dia, iya. Betul ya, itu bukan soal idealis kayaknya. Bukan, ini bukan idealis sih menurutku, memang harus begitu. Kalau idealis mungkin antara benar dan paling benar, kita pilih antara salah satunya. Saya minta maaf Andi, ini untuk pemilu itu triliunan loh uang negara. Oke. Yang kalau dibikin untuk jalan dan jembatan, apalagi jalan kepala burung sana, beres itu. Habis ya. Iya, hanya untuk melahirkan pemimpin bangsa ini, daerah ini. Terus kalau kemudian yang kita lahirkan, minta maaf ini ya, yang kita lahirkan tidak punya perspektif, kalau bahasaku ya, perspektif kerakyatan, saya miris lah. Uang banyak untuk perhelatan pemilu, tapi menghasilkan pemimpin yang tidak ada komitmen seperti Bung Hatta misalnya. Soekarno misalnya, atau pendiri bangsa inilah, kayak gitulah, singkatnya begitu. Intinya sih tokoh politiknya juga harus menyiapkan diri, benar ya, harus benar-benar dekat dengan masyarakat, bukan cuma balihonya yang dekat tadi, kalau saya dengar ya, bukan saya yang bilang itu ya, saya yang bilang. Oh iya, bisa pakai ketujuh ya. Saya yang bilang. Ini kan biasa cuma kenal di mana, biasa kalau survei, lihat balihonya. Iya ya. Yang kedua dari pemilih juga harus menyadari kalau tujuan kita ikut dalam pemilihan umum berarti ya, itu adalah untuk mencari pemimpin terbaik, betul ya, wakil-wakil kita. Jadi kita berharap juga masyarakat tidak melihat dari sisi uangnya, kan masih ada juga yang bisa melihat, wih ini bagus ini ya. Punya ide. Iya, jadi lebih melihat ke ide ya, berarti ya. Gagasan. Kalau menurut Bapak tadi kan dia sebut 2 nih dari Pak Budi, itu gimana? Kalau ada versi sendiri tidak? Sebenarnya kalau ingin maju, kan ini versi pandangan boleh dibilang mahasiswa ya? Iya, mahasiswa ya. Dari pandangan teman-teman kalau melihat sebagai seorang calon legislatif ya, apa sebenarnya yang harus dimiliki ini? Ya, yang pertama itu yang perlu dimiliki oleh calon, yang pertama tentu gagasan. Oke. Dia harus mempunyai gagasan dan mampu melihat apa sih kebutuhan-kebutuhan rakyat ini di bawah. Biar karena kita memilih nanti beliau ini yang mencalonkan legislatif ini kan tanpa mahar apapun. Iya. Karena kita melihat dari perspektif yang rasional bahwa kita pilih beliau karena gagasan. Yang paling penting gagasan dan mampu melihat fenomena-fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Karena kalau kemudian si calon ini tidak mampu melihat fenomena itu, apa yang mau dilakukan di parlemen misalnya ketika terpilih. Yang paling penting itu gagasan dan ide aja. Oke. Jadi satu lagi nih, berarti tidak cukup dekat dengan masyarakat saja, memang harus bawa ide dan gagasan juga ya, yang memang benar-benar akan ditawarkan ke masyarakat. Itu menurutku wajib itu, gagasan, ide itu. Betul. Jadi jangan cuma datang nongkrong, minum kopi, main catur, selesai pulang. Tidak bisa seperti jangan itu. lupa nomor ini ya. Mau pulang. Ini kan ada idenya. Mungkin minta maaf ini, agak serius ya, Bung Rifat. Ini kan kebetulan game ini itu. Oh betul. Oh dipanggilnya Bung. Oh iya. Kan? Jadi kalau saya pernah baca bukunya Soekarno ya. Soekarno itu membangun, dia kan salah satu pendiri bangsa ya. Oke. Dia mendirikan bangsa ini bersama teman-temannya itu dengan gagasan, dengan ide, bukan dengan yang lain. Kenapa dia sekarang jadi di mana-mana orang kan, kalau menurut Bung Karno jadi tren itu kan, apalagi mau tahun pemilu gitu, Soekarno jadi jualan yang luar biasa. Ya. Setiap kata-katanya dicatat segala macam, berikan aku pemuda dan macam-macam lagi. Kenapa? Karena dia punya gagasan, punya imajinasi yang jauh ke depan. Kayak begitu. Dan itu bukan didapat dari mana, itu didapat dari dia paham rakyatnya, dia hidup bersama, dan dia mengimajinasikan bangsa ini ke depannya kayak begini. Ya paling tidak orang di kampung sini, di daerah, ya daerah ini ke depannya bagaimana dia, kayak begitulah. Gitu. Oke, kita coba langsung. Tadi kan kita sudah bahas nih, ada 3 hal tadi berarti ya, selain lebih dekat, terus punya ide dan gagasan. Tapi kalau kita coba lihat, kan sudah 5 tahun menjalani proses ini, dan saya yakin teman-teman juga sudah hidup dengan tokoh-tokoh politik yang memang sudah lama di dunia itu tuh. Ya, kenal tokoh-tokoh politik. Kenal, mungkin saudara dan lain-lain. Iya. Sebenarnya di awal ide dan gagasan ini memang ada tidak dibawakan oleh teman-teman?
ketika maju nih? Di Bangga ini khususnya ya? Saya dulu. Iya. Kalau saya ada sih sebenarnya. Mungkin rata ya, kita melihatnya rata, tidak spesifik ke 1-2 orang ya. Kalau saya sebenarnya ada. Teman-teman di luar sana yang punya komitmen, punya ide, punya gagasan sebenarnya ada. Menurutku ya. Iya. Walaupun tidak enak saya bilang, sepatu dia nyalek kan tidak enak saya bilang ya. Tapi Benar. bahwa teman-teman di luar sana punya ide dan gagasan sebenarnya ada banyak. Menurutku ada. Bukan cuma ada, banyak sih sebenarnya. Oh ya, memang yang dari awal benar-benar memahami soal masalah di masyarakat, terus dia pikirkan kira-kira seperti apa solusinya nanti kayak gitu. Iya, Ada ya? ada. Menurutku ada. Yang tidak sekedar searching Google ya. Iya, memang ini direncanakan bahwa kalau saya jadi wakil atau jadi pemimpin daerah ini, dia punya imajinasi. Betul. Kayak Tak gitu. lewat ini imajinasi. Ada orang-orang yang begitu. Oke, jadi sebenarnya ide dan gagasan sudah ada ya, walaupun di sini juga sudah ada. Sudah sering ketemu juga, Bung. Iya, biasa diskusi sama teman-teman yang mau nyalek dan lain sebagainya. Idenya ada, gagasannya ada. Cuma kan problemnya ini, realitas hari ini kan orang bicara uang dan lain sebagainya. Benar. Sejauh ini kalau Bung lihat ide gagasan tanpa menyebut tokohnya siapa ya, ide apa yang pernah muncul ketika diskusi dengan tokoh-tokoh politik? Ya, banyak ide. Salah satunya soal pendidikan. Yang 20% anggaran pendidikan itu kan dari anggaran daerah, APBD ataupun APBN. Itu kan bisa dikelola dengan baik, yang memang menyentuh dengan ide-ide semacam itu yang kemudian ada dari beberapa teman-teman yang mau nyalek ini. Cuma problemnya yaitu tadi persoalan anggaran finansial dan lain sebagainya. Betul. Persoalan eksekusinya beda lagi ya. Iya. Betul. Kalau Pak Budi juga sempat pernah, maksudnya ketemu dengan teman-teman yang memang punya ide dan gagasan yang luar biasa dan benar-benar dia perjuangkan semasa waktu dia menjabat. Pernah ada? Contoh di satu isu lah, isu apa gitu. Dia pernah menjabat. Iya, dia pernah menjabat dan dia punya ide dan gagasan kan. Pernah menjabat sebagai apa dia? Ya, bebas. Pejabat publik atau pejabat apa? Publik. Dia punya ide, gagasan, dan ketika dia mencoba untuk mencalonkan dan dia diberikan amanah dan dia benar-benar masih dengan ide dan konsep sedari awal. Kalau di Lux ini ini ya. ada sih. Ada ya? Ada. Wah, itu luar biasa tuh. Tapi kan dia tidak jadi tidak mengemuka karena kan begini. Tiap apa nih? Iya, tiap apa? Kan begini dia. Ini kalau politik ini kan dia akan beririsan dengan macam-macam kepentingan ya. Iya. Kan? Misalnya dia ingin ini tapi kekuatan di luar sana inginkan ini. Jadi perimbangan kekuatan juga harus menjadi pertimbangan dia untuk meluruskan ini gitu. Kayak begitulah. Makanya sedari awal saya membahasakannya. Misalnya kayak begini, contoh misalnya kayak presiden kita ya, kayak Jokowi ya kan. Di lain pihak dia mau menuntaskan isu-isu pelanggaran HAM di Indonesia ya kan. Tapi di lain pihak juga dia di KUHP ada hal-hal yang menurut saya anti demokrasi lah. Itu tetap goal juga. Jadi memang sebenarnya di daerah atau di negara maupun daerah itu ada kekuatan-kekuatan politik yang memang harus didamaikan. Dan kalau misalnya kita langsung frontal merubah situasi, ya bisa ada chaos atau apalah begitu. Betul. Makanya sedari awal saya hanya membahasakannya, dia membawa idenya dari awal sampai akhir. Soal eksekusinya jadi atau tidak itu soal nanti itu. Ya. Bahwa tapi kan ini begini kalau menurutku, dia tetap harus sampaikan ke pemilihnya. Betul. Soal progresnya. Iya, progresnya sampai sekian, sampai sini. Benar. Terus kenapa ini tidak sampai? Dia harus jelaskan juga. Ada diskusi. Ada sesuatu yang ini menghambat dan kalau kita paksakan akan terjadi macam-macam hal politik atau peristiwa politik yang kayak apalah kayak gitu. Tapi ada tetap upaya yang dilakukan sebenarnya. Itu salah satu yang disebut ada bersama masa ya, kayak begitu lah. Itu ada di sini. Kalau itu saya belum ketemu itu. Tapi bahwa dia mau memperjuangkan ide tapi terhambat karena ada kekuatan politik di luar sana, itu ada. Itu sering ya, mungkin ada, ya. Apalagi di awal-awal ya. Iya. Pas mau melangkah, wah ternyata ini nggak bisa ya. Itu bukan buktinya kalau dia tidak melakukan riset lebih dulu ya. Itu beda menurutku. Ada hal sebenarnya yang oleh regulasi, oleh
ada uangnya juga di negara ini, tapi terhambat dilakukan gara-gara karena ada kekuatan lain. Oh. Itu beda konteks dengan yang sembarang dia janjikan tanpa riset dulu. APBD-nya kita sekian, terus regulasinya bagaimana, kewenangan yang akan diberikan negara ke saya sampai batasan mana, itu harus diriset dulu. Bukan sembarang janji. Padahal setelah kita cek APBN atau APBD misalnya, tidak ada ini pos anggarannya. Ini Bapak lagi bicara kabupaten mana ini? Oh tidak ya? Iya tidak. Itu kayak begitu. Negara juga kayak begitu. Jadi ribet lah dia. Harusnya kan dia dia pikir dulu lah. Kalau misalnya saya bikin ini ada ketersediaan anggaran nggak kayak gitu. Itu kalau misalnya dalam konteks pilkada misalnya atau pilpres misalnya. Dan itu memang seharusnya dilakukan oleh para tokoh politik ya yang benar-benar ingin menjadi perwakilan. Ini misalnya Pak Andi saya janjikan Bung Ripat ini nanti kalau saya terpilih ada 500 orang akan saya naikkan haji. Uangnya dari mana? Ya benar. Itu harus dipikirkan. Yang kurang selama ini saya belum temukan kalau yang ini. Pak Andi. Ketika saya menjanjikan sesuatu ke orang. Misalnya saya politisi ini. Nanti kalau saya terpilih kalian akan naik haji semua gitu. Itu dia tidak pernah menjelaskan bagaimana caranya. Oh, betul. Akhirnya nanti di ujungnya dia bisa mengubah skemanya ya. Iya. Caranya tidak pernah dijelaskan. Kayaknya ini singgung ini ya. Bukan singgung, rata-rata orang begitu. Coba cek gitu. Saya nanti kalau jadi pilih jadi bikin ini. Bagaimana caranya itu? Betul. Nona nanti tolong yang bagian ini di frame bagus-bagus ya. Iya. Betul. Tadi berapa 1 juta orang naik haji ya? Misalnya. Ya. 1 juta orang. Ada pos anggarannya enggak itu? Oh, betul. Atau paling tidak bagaimana caranya kamu mau melakukan itu? Iya. 1 juta orang naik haji ya. Catat itu. 1 juta orang naik haji ya. Itu pahala besar itu. Iya, betul. Berarti memang sebenarnya kita lagi andaikan kita lagi ngobrol sama ahli matematika. Berarti memang harus ini ya sebenarnya para caleg dan lain-lain siapapun yang di luar sana yang ini menjadi perwakilan rakyat seharusnya memang prepare dari jauh kayak itu ya. Kita betul-betul harus melakukan riset dan walaupun kita tidak bisa cerita ya detailnya seperti apa, tapi minimal kita tahu ya detail-detail secara teknis ya. Karena biasa janji ini kan dia terlalu umum ya kata-katanya kalau Pak Budi bilang tadi. Tidak terukur. Iya, tidak terukur. Masih gitu ya. agak-agak abstrak. Iya, 11-12 dan kombalan lah. Ya. Gitu ya. Jadi kan ujung-ujungnya ya segala hal bisa berubah dan bisa dibungkus dengan sudah menepati janji ya. Jadi kan sebenarnya ini informasi buat teman-teman yang sempat nonton ini nanti. Iya. Jadi untuk terjun di politik di pemilu elektoral ini itu sebenarnya cuma 2 kan. Iya. Dikenal dan dipilih. Selesai hanya 2 persoalan itu. Bagaimana caranya itu masing-masing gitu kan. Bagaimana biar saya dikenal gitu. Iya. Tapi sebentar caranya? Caranya macam-macam. Ada yang menurut saya itu kejahatan, ada juga yang caranya memang konstruktif. Oke. Benar. Ini kalau kita kembali lagi bicara soal ketika tadi sudah disinggung Budi soal bagaimana ketika kita mau maju nih ya. Ini anggaplah kita sudah selesai perkara apa yang harus kita persiapkan. Iya. Kan? Sebelum itu saya juga penasaran soal sebenarnya kan tadi kita menyiapkan ide dan gagasan terus lebih dekat dengan masyarakat. Terus kita sebenarnya harus bisa mendetailkan ya setiap visi dan misi kita yang kita bawa secara teknis. Agar nantinya ketika di proses mau menjalani janji ini kita sudah tahu langkah-langkahnya, step-stepnya. Gitu. Kalau di bisnis juga mirip. Di bisnis itu seharusnya orang ketika bangun bisnis dia sudah tahu itu bahkan banyak step setelah itu. Dia sudah tahu. Minimal pasarnya di mana. Gitu. Jadi kalau rata-rata kayak seorang Steve Jobs ketika dia mau bangun Apple di kepalanya dia sudah perusahaan besar dunia. Padahal itu masih kecil di awalnya. Tapi di kepalanya sudah di ujung. Rata-rata orang mau bangun bisnis tuh kepalanya sudah di step akhir yang sebenarnya dia mau capai titik itu. Jadi ketika dia sudah capai, dia tinggal bahas step berikutnya. Jadi tidak ada step yang cuma 2 langkah. Saya mau visi saya jadi begini. Selesai. Itu stepnya jauh sekali. Dia
Bahkan makanya dibilang gantunglah cita-cita setinggi langit, padahal nggak mungkin. Ya memang karena semakin kita capai semakin naik dia. Dicapai naik lagi cita-citanya, capai naik. Jadi tidak akan pernah tercapai. Jadi memang perencanaannya menjadi penting ya. Iya, benar. Nah, itu dari segi rencana nih yang akan dijanjikan ke masyarakat. Bagaimana soal kita bicara soal mental nih. Nah, saya merasa bahwa mental ada hal yang paling penting dimiliki oleh seorang pejabat publik gitu ya. Apalagi di era sekarang nih, sosial media yang begitu kencang kan. Terus kita juga melihat bagaimana Indonesia saat ini apapun yang viral tanda kutip bisa jadi dianggap mendesak. Apapun yang viral itu mendesak saat ini. Apapun yang viral dia substansi. Iya, benar. Padahal belum tentu ya. Belum tentu, belum tentu kan. Akhirnya segala hal di Indonesia, saya nggak tahu kalau dunia ya. Segala hal di Indonesia itu ukurannya viral. Pendidikan ukurannya viral, ekonomi ukurannya viral. Di mana ada rakyat miskin satu yang viral, bantu dia rame-rame. Semuanya ikut bantu, tiba-tiba dia baik, semuanya bangga. Itu hanya satu, padahal mungkin ada seratusan orang yang begitu ya. Jutaan malah. Benar. Kalau Indonesia jutaan. Ya kayak gitu kan. Jadi semua jadi berbondong-bondong harus viral. Bahkan di sisi edukasi sekarang pun itu agak kesulitan karena viral tidak ke sisi ini nih. Contoh nih kayak podcast ini. Itu agak sulit memang untuk memviralkan sesuatu. Iya. Kecuali kita masuk ke ranah-ranah yang memang tajam ya. Termasuk membahas ini juga agak sedikit tajam nih. Agak-agak pinggir jurang. Iya. Menurutku belum lah. Iya, sebenarnya. Masih ringan sih. Sebenarnya kan sangat ringan sebenarnya Iya. pembahasannya. Tapi bagi teman-teman juga ada yang merasa, kenapa sudah membahas sampai ke sana? Dianggap sudah sangat tajam gitu ya. Oh gitu. Padahal biasa sekali. Biasa saja. Kan? Yang penting tidak ada fitnah, tuduhan dan lain-lain. Kita santai dan kita bicara secara umum ya, tidak spesifik 1-2 orang atau 1-2 kota dan lain-lain. Iya. Nah, sedang kita balik lagi ke soal mental nih. Sebenarnya kalau kita coba lihat mental satu pejabat publik biasanya itu lemah sekali ketika dikritik. Anti kritik ya. Lemah sekali. Tapi di sisi lain malah bangga sekali kalau di patende, kalau orang sini bilang, udah puji-puji. Nah, sebenarnya ada kata soal itu. Singkat saja kata itu. Apa itu? Sebenarnya kan kita ya sebagai manusia, saya gitu. Mungkin Bung sepakat juga orang kali Bung ya. Belum tentu. Belum tentu ya. Itu kan segala puji ini kan saya muslim ya. Segala puji itu bagi Allah. Jadi kalau saya bicara segala berarti semua puji-pujian buat Tuhanku kan. Ya manusia dikritik lah. Benar. Gitu. Ilmu pengetahuan ini itu dibangun dari kritik. Dari mempertanyakan segala sesuatu. Tidak ada sains ini dibangun bukan dari pertanyaan-pertanyaan. Benar. Kenapa 1 tambah 1 sama dengan 2? Kenapa 1 kucing dan 1 ayam dijumlahkan tidak bisa? Gitu. Itu pertanyaan. Nah kalau kita mau membangun daerah ini dengan sains misalnya ilmu pengetahuan, ya harus dikritiklah kita. Jangan nanti kritik. Karena yang dipuji hanya Tuhan. Oke. Saya bahasanya sederhana itu saya. Tapi memang fenomena itu sekarang berasa ya? Iya, berasa sekali. Untuk orang-orang yang sering di jalan ini ya, berasa sekali. Nah itu kenapa biasanya? Kalau menurut Bung kenapa? Iya, kalau yang pertama kalau kita lihat khususnya ini para anggota-anggota dewan yang dalam tanda kutip anti kritik. Kalau kita lihat memang yang pertama tidak mengedepankan diskusi, tidak mengedepankan gagasan, sehingga dia senang kalau di tende misalnya. Kita kumpul-kumpul diskusi, pendiskusiannya bukan soal ide bagaimana ke depan, apa yang harus dilakukan. Tapi begitu kita tende, 1 bungkus dikasih, 2 bungkus dia. Iya. Kalau di tende lancar ya. Kadang-kadang begitu. Kayaknya memang harus kalau orang harus belajar batende memang. Orang lu bilang ini biaya makam puji ini mahal. Iya. Betul sih. Itu problem itu sebenarnya dan itu harus dianggap serius. Kalau kemudian pejabat-pejabat publik itu wataknya semacam itu, susah kita diskusi soal gagasan dan ide. Kan diskusi soal gagasan dan ide tidak perlu di ruang-ruang formal. Di ruang-ruang informal pun bisa.
Kalau kemudian diskusinya bukan diskusi soal ide, diskusi soal pertendean dan lain sebagainya. Betul. Nah, budaya ini kan akan menjadi paradigma nanti. Iya Susah. sih. Tapi memang di sisi Kritik itu tanda orang modern harusnya. iya seharusnya. Iya. Makanya tapi jujur ya, saya juga merasa saya termasuk orang yang mencoba, kalau saya coba berada di sisi mereka ya. Di sisi itu saya juga merasa kalau saya termasuk orang yang tidak mudah menerima kritikan. Ya. Tidak mudah dalam definisi ini adalah ketika saya dikritik, berasa juga ternyata. Iya. Cuma bagusnya adalah saya tidak punya kekuasaan. Itu bagusnya saya itu. Jadi saya tahu, wah, walaupun sebenarnya saya ingin merespon dan lain-lain gitu ya. Akhirnya ujung-ujungnya, tidak perlu direspon nih. Itu ya, tidak perlu ditanggapi. Apa ada kosakata yang sering kita lihat? Kalau mengkritik itu memberikan solusi. Misalnya saya kritik pemerintah misalnya. Terus saya disuruh berikan solusi. Betul. Tugasnya yang mikir untuk rakyat ini kamu, bukan saya. Iya, betul. Masa mau dipindah? Ya kan? Kewenanganmu ke kewenangannya kita ya. Benar. Kan kacau itu cara berpikir itu. Ini kalau macam di Sigma, ada orang tua kritik Sigma baru terong. Harusnya kan, oh iya kritik. Orang bilang, menurut ibu dibikin bagaimana ibu pi anak? Yuk, berhenti jauh dari Sigma. Ya kayak begitu lah kan. Masa ketika kita mengkritik pemerintah misalnya, pemerintah minta solusinya apa? Yang mikir solusi itu kamu. Kamu pejabatnya. Kamu pemimpinnya. Kenapa? Karena kamu diperoleh dari proses elektoral, dari pemilu. Benar. Dan memang ya sudah itu tugasnya. Sudah itu tugas berpikir dan mencari solusi untuk segala macam problem rakyat. Iya sih. Tapi kalau lihat teman-teman yang akan maju nih, sebenarnya dorong prepare tidak soal bagaimana membangun mental, sampai tidak kalau ada yang kan tadi kita sudah membahas mereka mungkin benar ya menyiapkan ide dan gagasan dan lain-lain. Tapi dari sisi mental yang ini lolos tidak nih? Ada juga yang bisa dikritik. Oh, ada juga ya. Oh. Tidak. Jadi saya selalu optimis. Iya. Bahwa orang Luwuk itu ada yang seperti itu. Kita bicara Bangke dulu ya kan. Kita berharap ya. Kita berharap sebenarnya semua teman-teman yang maju di 2024 adalah orang-orang yang benar-benar punya pemikiran terbuka, benar, dan mau ketemu dengan siapapun yang mau diskusi. Yang pasti diskusi itu tidak mungkin selalu sepaham ya. Oh, iya. Ini yang berbahaya ini di pikirannya diskusi berarti kita sepaham ya. Kita kan membangun negara. Kalau negara terlanjur besar, kita membangun daerah ini itu dengan sains. Makanya ada Badan Pusat Statistik untuk gitu kan. Betul. Kita belajar di sini, kita belajar matematika gitu untuk menghitung-hitung peluang. Ya kan? Frekuensi harapannya berapa? Ada kan di matematika kayak betul, gitu. Betul. Itu di kehidupan bernegara juga, khususnya daerah juga harus seperti itu. Jadi kalau misalnya dibilang ada sekian orang miskin, itu Bapak harus carikan solusinya. Itu kan konstruktif itu kan. Betul. Kalau dibalik, kamu harus pikir bagaimana caranya. Yang pejabat siapa gitu. Berarti ini lebih ke soal, apakah memang itu karena soal hanya masalah komunikasi dari si pejabat atau memang mentalnya yang? Kalau saya pikir mental ya. Kalau saya tidak terlatih sebenarnya kalau menurut gue kan. Saya lebih ke pembiasaan. Ini kan soal kebiasaan ya kan. Tidak terlatih ya. Makanya saya bilang dia harus hidup ada bersama rakyat. Oke. Kalau dia ada bersama kan sensitivitasnya ada dan dia tidak tersinggung kalau ada saudaramu di sana yang susah misalnya. Ada 100 orang di sana yang belum mendapatkan apa misalnya. Oke, berarti memang perlu juga sebenarnya membangun mental diskusi ya sebenarnya ya. Agar nantinya tidak mudah. Saya berharap Sigma memulai itu lewat podcast ini. Diskusi. Tapi ada yang menarik ya. Saya sering membahas dengan teman-teman. Bagaimana caranya tadi pagi kita briefing dan kita coba mengevaluasi semua anak. Saya coba menegaskan ke teman-teman. Bagaimana sebenarnya menciptakan seorang petarung ya. Menciptakan seorang petarung berarti harus banyak fight dong. Latihan dia. Harus banyak. Iya, harus banyak latihan bertarung. Latihan bertarung. Betul. Jadi kalau sebenarnya dari segi mentalnya, bagaimana caranya agar supaya kita bisa ini ya, kita bisa terhindar dari yang tadi tuh dikritik marah gitu ya. Sebenarnya simple. Jadi kalau
orang bilang bagaimana cara berhenti merokok, obatnya permen. Harus ada gantinya. Betul ya? Harus ada gantinya dulu. Kalau cuma berhenti tanpa ada opsi lain, kayaknya itu bisa jadi lebih lama tuh. Tidak itu juga. jadi pertarungan yang sangat panjang. Tidak tuh. juga. Itu aneh kan nih. Iya. Tapi kalau dia di sisi paten dia sebenarnya yang jadi masalah adalah di pujiannya. Menerima pujian terlalu banyak tuh. Padahal itu hak Allah. Iya. Kalau pujiannya ini bisa ditangkis, kritiknya juga pasti agak tenang tuh. Kita biasa kan kalau selalu dipuji kan merasa terlalu besar ya. Dipuji merasa besar. Ketika kita dikritik sedikit, kita anggap itu sudah hinaan paling luar biasa ya. Karena terbiasa dipuji. Makanya kalau mau dikritik ya ada yang puji biasa saja supaya kita tetap di standar yang biasanya. Ya kalau dipuji ya seperti yang Pak Budi bilang, alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah. Kalau Muslim kan. Berilah saya kritik. Iya. Tapi memang Pak Budi tampilan ini malam gagas sekali. Iya. Saya ada teman di kampung, dia ini apa ya? Orang biasa. Iya. Dari segi pendidikan juga biasa saja. Bahkan mungkin tidak tamat pendidikan dasar 9 tahun. Iya. Kurang tahu saya. Tapi dia pernah ingatkan saya, dia bilang makan puji Budi itu biar sendiri. Iya. Dan itu penyakit. Dia bilang kayak apa ya? Kayak ujub ya mungkin istilahnya ya. Iya. Ujub ya. Minta maaf kalau salah, koreksi. Ya gitu. Biasa dia bilang saya jalan tiba-tiba ada anjing, saya marah, dia lari, saya langsung anjing saja bisa marah ya. Dia langsung sendirinya dia bangga. Jangan-jangan dia memang mental memang Mental, ya. Iya, mental. Itu kalau jadi pejabat publik kan sangat berbahaya. Ngeri tuh memang ya. Iya. Akhirnya kita tidak bisa diskusi. Terus orang-orang seperti ini kan selalu merasa benar. Tapi kan mentalitas ini produk sosial juga menurutku. Iya benar, ya, benar, kan? Ya. benar. Dan makanya sebenarnya daripada berharap lingkungan sekitar merubah kita, sebenarnya kita bisa mulai. Karena lebih menantang merubah sekitar kita dibandingkan merubah diri sendiri ya. Dia resiprokal memang. Iya. Saya dipengaruhi. Betul. Dan saya juga bisa mempengaruhi. Ya, kayak begitu. Ini bahas baru sampai dikritik nih. Ini masih bahas mental nih. Kita tahu bahwa ketika seorang pejabat mau maju nih kan, kita tahu di ujung selain dia akan bermasalah dengan janji-janjinya tadi, selain dengan dia punya masalah dengan ide dan gagasannya, dia juga pasti akan berpotensi punya masalah dengan dirinya, dengan keluarganya, dan itu kayaknya nampak jelas ya. Apalagi laki-laki. Apalagi seorang pria ini ya. Ini kan jelas sekali ini. Kita tahu kita punya masalah dan itu sudah terang-terangan ya. Semua orang kayaknya tahu kekuasaan, wanita, uang itu adalah masalah. Kalau wanita minta maaf ini nggak apa-apa. Saya jeda tidak apa-apa toh. Iya, tidak apa-apa. Kita ngobrol biasa aja kan. Ngobrol biasa. Jadi wanita itu kayaknya bias gender lah. Iya, betul. Kalau saya harta, tahta dan seks. Oh, oke. Ini lebih halus DP bahasa ya. Iya, karena tahta, harta dan seks. Bisa jadi perempuan juga melakukan hal yang sama dengan laki-laki itu. Oh, tapi bagus itu. Kayaknya itu lebih tepat ya. Iya. Oke, tahta, harta dan seks. Oke. Sampai sejauh ini kalau menurut Bung dulu ya. Sebenarnya teman-teman yang maju menyadari tidak kalau 3 hal ini akan punya maksudnya akan ada boleh dibilang ancaman ke diri mereka. Iya. Harusnya mereka menyadari. Harusnya. Oh, berarti tidak ini. Harusnya mereka menyadari. Mahasiswa memang. Saya selalu dalam perspektif kritis. Iya. Harusnya mereka menyadari karena apalagi kita dipengaruhi oleh kekuasaan yang besar, punya kuasa, tidak puas dengan punya kuasa, kemudian harta dan lain sebagainya, tidak puas dengan gaji, misalnya gaji sebagai anggota legislatif, kemudian dengan seks tadi akan merujuk ke sana. Itu potensi terjadi apabila mental yang tadi, mental dari seorang anggota dewan tidak dilatih. Karena kan dibiasakan barang. Iya. Kalau tidak dibiasakan ya potensialnya lebih besar terjadi. Oh, oke. Dan kalau ditanya mereka sadar atau tidak, ya menurut saya mereka sadar. Tapi mengelola kesadaran itu yang lemah. Oh. Jadi menurut Pak Budi gimana tuh?
Ini harta, tahta, dan seks ya. Iya. Iya. Banyak memang fenomena di di daerah ini kayak begitu kan. Jangan dulu bacumu. Ya. Tapi kalau ditanya bagaimana solusinya biar terhindar dari itu. Benar. Ini contoh nih, Pak Budi mau maju nih, kan. Pak Budi tahu kalau 3 masalah ini pasti akan ada itu. Iya, menghantui apa? Benar. Membuntuti. Ya, benar, akan ikut juga kan. Ikut deh ini kan. Iya, makanya. Kalau saya bilang istri, kalau saya mau maju harus siap ini 3 ini. Iya. Mengantek siap jangan. Ini kan ketika kita ada otoritas misalnya terpilih gitu kan. Iya, benar. Ada otoritas, ada kewenangan diberikan negara ke kita. Terus saya iya. Karena sejauh ini kayaknya hampir semua tembus ya. Ketika ada kewenangan, akses ke sumber kekayaan juga, iya kan? Betul. Mudah mengakses itu sumber-sumber ekonomi. Kalau Pak Budi mau maju nih kan, sebenarnya. Dan ketika ada kuasa dan ada apa peningkatan pendapatan. Katakanlah begitu, memang ikut. Ya, seks itu lebih cepat. Cepat. Kalau ditanya bagaimana solusi, semuanya kalau saya kembali ke situ. Kan ini belum jadi ya. Iya. Maksudnya kalau sudah jadi itu persoalan lain. Ini kita belum jadi ini. Artinya kita tahu ini akan ada ini masalah di depan. Sebagai seorang mempersiapkan itu. Ya, itu yang maksud saya. Ini andaikan Pak Budi mau maju nih. Bagaimana caranya agar kita bisa mempersiapkan ini? Supaya suatu saat nanti kita benar-benar jadi seorang anggota legislatif contoh ya, yang benar-benar ya kita udah tahu ini masalah ini pasti akan terjadi, jadi kita bisa melewatinya. Kalau saya memang kembali ke tadi itu, bahwa kita memang harus ada bersama massa, ada bersama rakyat. Cinlok gitu. Jadi enggak juga. Oh, tidak. Kan banyak orang gitu kan, massa kan nih, rakyat. Iya. Jadi kalau interaksi itu sering, bahwa tanggung jawab yang diberikan rakyat kita itu besar. Karena kalau kita bilang ini urusan tidak bermoral, kalau soal moral dan tidak bermoral itu soal perspektif beda, iya. Tapi ketika kita betul saya ini dipilih rakyat itu, saya ini dan tiap hari kita bukan tiap hari tapi sering kita berinteraksi dengan rakyat, tahu problemnya apa, masalahnya apa. Saya pikir kita bisa terhindar dari persoalan-persoalan itu. Kenapa? Karena ini uang rakyat, tidak boleh saya ambil. Saya cukup, kalau mengandalkan gaji, berapa sih gaji presiden saja berapa? Kan kecil juga itu. Betul. Bisa di Google lah. Berapa gaji gubernur, bupati? Google saja. Yang kencang apanya? Nah, itu dia. Itu yang saya bilang tadi, ketika kita ada otoritas, ada kewenangan yang diberikan negara, akses ke situ mudah gitu. Oke. Dan kalau misalnya kita punya komitmen, dia bilang, wah naif cara bercerita sama Budi. Hari gini mana ada yang begitu. Tapi saya tetap optimis bahwa ada teman-teman di luar sana yang punya komitmen untuk itu. Dan kalau tanya bagaimana mempersiapkan itu, memang harus bersama rakyat. Ini berarti kalau dari Pak Budi menyampaikan hal utama berarti bagaimana teman-teman bisa mengontrol soal uang berarti. Kan karena kalau dari segi uang bisa dikontrol, otomatis yang lain 2 ini bisa terkontrol nih. Tidak menjamin, tapi paling tidak bisa ditekan ya. Iya. Saya kasih contoh ini, minta maaf lagi, minta maaf Bung ya. Kan misalnya kayak kita percaya Rasulullah itu kan teladan ya. Betul. Muhammad ya sebagai muslim ya. Oke. Dia lahir dari mana? Dia sejak di kandungan yatim. Terus lahir tidak lama meninggal ibunya, yatim piatu dia. Dia hidup dengan penuh kesederhanaan. Dia penggembala, orang punya. Dia diberi susu oleh orang lain gitu. Menurut saya karakter itu membentuk dia gitu. Dia ada di sana, dia ada bersama mustadafin itu. Ini mungkin bilang seolah-olah ini. Tapi ini harus, kalau kita tidak merujuk ke Nabi, baru kita merujuk ke mana ya? Kan gitu kan? Nanti mungkin merujuk ke tetangga ya. Ya itulah. Kacau itu. Saya pikir dia ada di sana, dia ada bersama orang-orang itu, dan itu bisa menjaga perilakunya, gitu. Perilaku politik dan macam-macam itu. Oke. Kalau ditanya, tapi kan ada ustadz juga yang bisa misalnya bisa melakukan itu. Saya pikir berarti dia tidak hidup bersama orang-orang itu. Oh berarti kalau dari Pak Budi lebih kembali ke kesadaran. Iya. Dan kesadaran itu dibentuk yang saya ulang kayak tadi, dibentuk oleh keadaan sosial dia.
Sehingga saya bilang selalu dia harus ada di sana bersama massa. Bisa itu Bung kayak begitu tuh. Saya optimis. Optimis ya. Harus optimis kita. Karena Jawa dikuasai Belanda itu VOC sampai Hindia Belanda itu ratusan tahun. Jawa bahkan 350 tahun ya, 350 tahun. Orang itu tidak punya mimpi sebenarnya. Banyak orang tidak punya mimpi bahwa ini kita bisa lepas dari penjajahan kolonial, tapi ternyata bisa. Iya. Bisa. Kak, kalau saya melihat ketika kita diserang dari luar, kita benar-benar imun kita luar biasa. Jangankan Belanda, COVID saja berapa tahun tumbang gitu. Aslinya kita kalau diserang dari luar itu hebat sekali itu kita. Biasanya tantangan terbesar kita adalah serangan dari dalam, yang memang kita merasa seolah-olah itu benar, gitu ya. Akhirnya contoh nih kita bahas salah satunya tadi masalah uang nih. Biasanya kalau saya mencoba melihat beberapa fenomena. Ini bukan soal ini ya, soal politik. Kayaknya rata nih. Uang itu akan sangat sulit dikendalikan ketika bicara soal keluarga. Boleh saya bilang rata-rata orang melakukan kejahatan itu karena alasan keluarga. Mencopet keluarga dan lain-lain. Rata-rata alasan keluarga itu krusial nih. Makanya saya jadi memikirkan kenapa kita tidak prepare dari keluarga berarti. Kenapa keluarga tidak mulai di apa ya? Kita saling sharing soal kesederhanaan, soal kebahagiaan. Karena ini mereka bisa jadi alasan kita melakukan segala kejahatan nanti. Banyak di TV-TV ya. Betul kan? Kita bisa jadi melakukan kejahatan karena pendidikan anak. Yeah. Kita bisa melakukan kejahatan karena soal rumah dan lain-lain kemewahan. Kita bisa kemewahan siapa? Keluarga. Karena kalau di dia saya yakin sudah cukup. Kalau cuma kita sendiri, apalagi laki-laki ya. Laki-laki itu merasa cukup. Kalau boleh lihat saja barang-barangnya. Pasti ada 1-2 barang yang semua rusak-rusak dia ganti-ganti. Tapi keluarganya nih, itu walaupun tidak semua ya. Hanya saya bilang kebanyakan ya. Tapi kalau di keluarga, kita bisa prepare sampai beberapa turunan ke bawah ya. Ke keluarga. Makanya ketika melihat bagaimana kesederhanaan itu tidak di-sharing ke keluarga, saya yakin uang akan tetap jadi masalah di keluarga ya. Nah itu. Ini kita coba bahas mengenai kita sudah bahas uang berarti. Kita coba bahas mengenai bagaimana sebenarnya korupsi di Indonesia nih soal pejabat publik. Kita tahu sebelum itu teman-teman juga salah satu pejabat publik Singapura barusan ini itu punya skandal di dalam rumah tangga. Skandal keluarga lah. Pejabat publik di Singapura. Oke. Itu luar biasanya adalah pejabatnya itu langsung minta mundur. Iya. Langsung minta mundur. Terus ketika dia diwawancara, dia bilang kalau dia sengaja mundur agar partai ini bisa tetap bersih. Karena partai mereka adalah partai yang 64 tahun dipercaya di Singapura. 64 atau 46 tahun. Hampir menang terus itu. Iya, hampir menang terus. Dan ketika dia punya skandal, padahal skandalnya dianggap biasa saja di ininya. Dia tetap melanjutkan jabatannya, tapi dia tetap mundur. Karena dia ingin menjaga citra partainya. Kita juga biasa melihat pejabat-pejabat Jepang ketika punya skandal dan bisa langsung mundur seketika. Nah, itu ya. Karena ingin menjaga nama baik partainya. Dan saya anggap itu luar biasa sekali. Kalau lihat di fenomena di kita tuh, kenapa ini sangat sulit terjadi nih yang begini-gini nih? Ya, saya ya. Iya. Ini kembali ke pendidikan karakter juga ya ini ya. Oke, berarti pendidikan karakter di dalam kepartaian. Kalau saya bukan hanya partai juga. Lebih luas juga ya. Dia makanya kayak tadi kan, kenapa saya terinspirasi dari orang-orang termasuk Rasulullah ya. Yeah. Orang-orang yang namanya ditulis oleh sejarah misalnya. Mereka memang itu hidup dengan hal-hal yang apa ya, yang bisa membuat dia membangun komitmen dirinya dia bahwa memang saya harus seperti ini. Karena saya
saya ada bersama kalian gitu loh. Banyak tokoh-tokoh yang kayak begitu. Dulu kita sebenarnya punya. Misalnya kayak Muhammad Nasir yang cuma sewa kos-kosan, jalan kaki kemana-mana. Betul. Kita juga punya menteri pernah yang itu ya, menteri PU ya. Iya. Yang sampai kita selesai punya Kapolri menjabat, misalnya, ya kan, Hugeng, ya kan, banyak sebenarnya. Banyak hal yang tidak perlu kita bilang juga tokoh-tokoh, jangan nanti sensitif kan karena dia. Saking banyaknya dia bisa disebut, dan kalau disebut tidak sampai 5 ya. Iya. Bisa sebenarnya. Se-Indonesia itu ya. Banyak. Maksudnya ini kan pejabat kan tidak jutaan. Betul. Ya kan? Maksudnya ada yang kita tidak tahu ya, benar. Pejabat ini tidak jutaan. Betul. Sama berbilang ya kita bisa menggali. Kalau saya baca biografi mereka itu memang ya kayak tadi itu misalnya di dalam rumah ada pendidikan penuh kesederhanaan. Itu ketemu juga dengan partai. Partai yang punya komitmen untuk menjaga wibawa partai itu. Masih ada partai sekarang? Ada sih menurutku, ada. Tapi kan kembali lagi yang disebut moral partai itu, kode etik partai beda-beda. Betul. Ya kan? Betul. Apalagi kita ini banyak warna kan, ada yang nasionalis sekuler, ada yang nasionalis religius, ada yang katanya religius. Iya, yang di satu sisi bilang, jadi kita tidak boleh pakai perspektif yang ada, sama ya. Iya, ada yang bilang dia religius tapi makin kesini dia makin makin nasionalis ya, makin sekuler. Iya. Ya, tanpa bilang siapa. Ya. Betul. Jadi teman-teman juga harus memahami itu ya. Tapi itu dalam sisi kita tidak menilai benar atau salah ya. Itu yang kan menurutku ya, itu memang persoalan yang harus dijawab oleh sistem kepartaian kita juga. Ya kan, partai yang sistem pemilu kita juga. Yang kemarin sampai rame kan, Pak Prof Yusril bilang kan dia lebih suka profesional tertutup. Iya, kan? Benar. Supaya partai ini bicara ideologi. Jadi kalau ada kadernya yang keliru, itu orang tidak melihat kadernya. Tapi melihat partai. Jadi kader untuk menyelamatkan partai, saya harus keluar dong. Kalau tidak hancur partaiku nih. Kayak begitulah. Jadi banyak hal. Bukan berarti profesional terbuka ini keliru atau apa. Tapi kan biasanya calonnya ini lebih populer daripada partainya. Ini yang bikin betul. Bikin dan repot. Kayaknya memang ada ya banyak ya. Ada. Itu yang bikin repot ketika partai menerapkan disiplin ke kadernya ini. Kader ini cabut, partai hilang popularitas. Betul. Gitu. Jadi partai sebenarnya memang harus membangun tanggung jawabnya, dia melakukan pendidikan politik dan rekrutmen kadernya harus bagus juga sehingga yang dikenal itu partainya bukan individunya. Saya tangkap tadi yang Pak Budi bilang kalau tentang soal proses pelaksanaan pemilu ya. Sebenarnya saya percaya saja soal. Dan saya selalu setuju ketika ada dua pendapat yang berbeda, apalagi ketika itu pembahasan di tingkat negara ya. Pokoknya itu antara baik dan lebih baik. Ya. Kita selalu optimis dan positif ya. Tapi di sisi lain saya merasa bahwa ada urgensi yang sebenarnya dilupakan. Contoh di sistem pendidikan nih, kalau kita nih. Teman-teman sering berdebat soal mana K13 atau kurikulum merdeka yang lebih baik. Saya tidak fokus di situnya. Entah kenapa. Kalau kayak teman-teman berbisnis itu, teman-teman bicara soal ide bisnis apa, saya lebih memikirkan teman-teman mau bertahan berapa lama. Gitu. Teman-teman mau jual apa, terus mau bertahan berapa lama. Sedangkan proses bisnis akan benar-benar bisa dinilai ketika dia melewati 1 tahun pertamanya. Selama belum melewati 1 tahun pertamanya, biar omset jutaan, miliaran terserah. Karena pasti akan tumbang kalau dia belum melewati 1 tahun pertamanya. Bahkan sebenarnya dia harus melewati 2 tahun pertamanya. Jadi kalau dia kecil, kita hanya akan bisa nilai dia di 2 tahun pertamanya. Setelah dia 2 tahun, dia jadi apa? Kalau setelah dia di tahun masih ada, berarti dia mulai nih, berbisnis nih dia nih berarti nih. Tapi kalau dia 1 tahun, makanya kan kebanyakan kita kan buang tenaga di awal.
Padahal dia belum tahu nih, kan kita harus menjalani proses yang begitu panjang nih. Padahal 1 tahun itu masih cek ombak. Ya, tapi sudah buang tenaga terlalu banyak. Sama dengan akhirnya kita hanya fokus ke produk tanpa memperhatikan proses-proses yang di dalamnya. Termasuk saya juga sering bilang ketika kita diskusi tentang pilihan-pilihan seperti ini lebih sederhana, bukan soal pemilihan dan lain-lain. Terkadang malah eksekusinya mungkin yang kurang matang, bukan programnya. Sampai sejauh ini kalau teman-teman berdiskusi bisnis, kita coba-coba diskusi ya, bisnis apa yang bagus di Look? Saya merasa semua bisnis di Look jadi. Saya merasa semua bisnis di Look jadi. Kalau tidak percaya, coba sebut apa yang bisnis yang memang di Look bagus. Kita sebutlah laundry. Kalau besok-besok ada laundry profesional datang di Look. Ini laundry ini kan banyak di Look ini. Banyak sekali. Berarti kalau orang mau buka bisnis laundry, orang pasti bilang, tidak mungkin bikin bisnis laundry banyak. Oke, kalau besok ada bisnis laundry buka di Look dengan profesional, dia punya tata kelola yang bagus, dia punya manajemen yang bagus, marketing yang bagus, teknologinya lebih bagus. Patah tidak ini dia? Patah. Itu artinya memang kita tidak prepare ke sana, teman-teman. Bahkan untuk bisnis yang skala dia sudah jalan sudah cukup lama. Jadi ini sebenarnya bukan persoalan bisnisnya, bukan persoalan produknya. Kalau di Look, saya melihat kalau di Look ya, di Look itu belum kayak Jakarta yang orang harus berpikir produk apa, karena di sana bersaing sistem. Siapa punya pelayanan yang lebih baik, siapa punya kemasan yang lebih baik. Bicara di situ tuh. Kalau di Look kayaknya belum sampai di situ. Baru bicara rasa saja beda-beda. Baru bicara mungkin teman-teman pernah masuk di rumah makan yang sama berulang-ulang. Pas berulang-ulang itu rasanya jadi beda-beda. Iya, pernah saya. Kan? Pernah. Baru soal itu saja. Tidak konsisten dengan rasa. Baru itu sisi itu saja sudah kalah. Artinya selalu di bisnis ini, makanya teman-teman di bisnis di Look itu selalu ada ketakutan ditiru oleh orang lain. Ya karena dia tahu dia tidak punya standar dari awal. Dia juga tidak punya step dan dia tidak bisa jaga itu ininya. Tapi yang disalahkan produknya. Produknya nanti yang salah. Produknya. Jadi besok yang dievaluasi, besok sama bisnis apa lagi ya? Padahal tata kelola yang... Iya, besok sama bisnis apa lagi? Bayangkan kalau semua eksekusinya belum jalan dengan bagus, evaluasinya juga belum jalan, kan? Terus sudah diganti programnya, atau ada kelemahan dalam proses eksekusinya, kan itu juga terjadi tuh, kan? Kita sudah buat perencanaan dengan matang-matang, kan? Tapi evaluasinya yang tidak matang, kan? Akhirnya ini memperlemah segalanya. Ujung-ujungnya kita salahkan programnya, kan? Itu juga yang sering dibahas di dalam dunia pendidikan. Apakah benar K13 lemah? Kalau K13 lemah berarti orang dulu-dulu yang memikirkan sudah profesor itu ya? Profesor semua. Dan bahkan di negara-negara kayak Finlandia yang kita sudah tahu pendidikannya sangat terkemuka, mereka butuh 25 tahun untuk mengevaluasi pendidikan. Baru merubah kurikulum. Jadi mereka butuh waktu yang begitu panjang. Tapi begitu panjang itu sembari mengevaluasinya digiatkan, karena hanya untuk mencari satu formula. Ingat, untuk dapat satu formula yang tepat ini kita harus melakukan begitu banyak kajian. Nah, kita khawatirnya belum sampai di titik itu, produknya udah diganti nih barang nih. Makanya saya bilang kadang itu saya memikirkan apapun yang diambil, ya silakan. Tapi ketika kita mengambil sesuatu yang baru, berarti ujungnya kita start ulang dari awal. Start ulang dari awal yang kita sudah tahu itu juga pasti punya problem nanti. Pasti itu, tidak mungkin tidak. Begitu terus ya? Dan gitu terus sampai kan? Kiamat. Ujung-ujungnya kan tetap juga besar anggaran sosialisasi. Saya tahu kemana sudah diarah ini. Ini muka dimanya bagus. Jadi kita kembali ke topik kita soal tadi politik. Berarti ini teman-teman anggaplah kita sudah prepare semuanya ya soal mental, ide, gagasan dan lain-lain. Kita percayalah bahwa teman-teman khususnya di Banggai memang sudah menyiapkan ini sehingga nanti akan muncul pemimpin-pemimpin yang benar-benar dalam tanda kutip ya bisa menepati janjinya, minimal bisa bertanggung jawab ketika tidak menepati janjinya. Seperti yang Pak Budi bilang, ketika dia tidak bisa menepati, dia bisa turun ke masyarakat dan menjelaskan kenapa dia belum bisa capai ini tujuannya, kan? Itu yang paling penting. Kadang memang kita hanya butuh
butuh komunikasi mungkin. Ya. Komunikasi dan kejujuran. Iya. Dan ini juga kembali ke tadi itu. Yang kayak bisnis juga nih. Iya. Apakah yang kita bangun ini sesuai dengan standar perencanaan yang saintis atau tidak gitu. Betul. Yang ya bukan masuk akal, saintis dia dengan kaidah-kaidah apa namanya? Ilmiah gitu. Ini mohon maaf ini Bung Pak Budi, kita harus tutup dulu podcast kita kali ini. Kayak memang tak gantung ini barang. Ya. Karena terong belum masuk sampai di tahap maju. Belum. Ini baru dari titik ini Kayaknya terong baru bahas di perencanaan mau Iya. maju. Iya. Kan? Kayaknya harus sampai pagi. Dorong dua sobat marah-marah ini. DP tulisan closing dong so angkat begini. Iya, so haga-haga begini tadi. Saya dong bahaya ini. So huruf besar semua. Iya. Terima kasih banyak ini Pak Budi. Ya sama-sama, saya bahagia sekali diundang di acara ini. Nanti kita mudah-mudahan saya berharap podcast berikutnya kita boleh saling sharing soal bagaimana sebenarnya supaya pejabat-pejabat publik ini benar-benar ketika dia maju, dia benar-benar bisa jadi tokoh yang memang diidamkan ya. Kayaknya so jarang yang begitu ya, mengidamkan tokoh politik ya. Tapi sejarah akan melahirkan orang-orang yang luar biasa. Iya. Pasti itu ya. Pasti saya. Iya. Ya, saya yakin. Nanti, mungkin lama tapi ada. Iya. Pasti itu akan muncul ya. Kalau siapa namanya itu yang bilang, orang Jepang bilang berapa generasi hilang baru muncul ya. Tapi saya berharap kita belum mati. Iya. Kita masih bisa lihat ya. Ada itu. Iya. Amin ya. Insyaallah. Itu DP nama Pak Budi berdoakan supaya panjang umur. Kita harus panjang umur dan menyaksikan ada perubahan di daerah ini kan. Iya, kita berharap itu teman-teman. Dan seperti yang tadi kita sudah, sebenarnya apapun yang kita diskusi kita berharap hal yang sama. Ada tokoh-tokoh yang luar biasa nantinya muncul di Kabupaten Banggai yang benar-benar bisa dekat dengan masyarakat, yang benar-benar bisa punya tanggung jawab, itu ya, tanggung jawab kepada masyarakat maupun tanggung jawab ke dirinya sendiri. Iya. Itu paling penting ya. Ini bukan soal salah benar ya. Tanggung jawab sih yang paling penting sih. Kan sebenarnya kan sederhana. Kita ini kalau masuk jadi pejabat publik, minta maaf ini, sedikit saja nih. Kita ini kan diberikan ruang oleh negara melalui undang-undang. Ya kan? Jadi ruang itu kita konsisten laksanakan. Saya pikir kalau toh ada ada hambatan, itu mudah kita komunikasikan. Oke. Gitu. Dari Bung ada yang mau disampaikan? Ya, kalau saya terakhir satu, apa yang saya kutip disampaikan oleh senior-senior saya, gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Oh, gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. So pasti gagal. Betul. Kalau gagal dari step awal, dari rencana saja sudah tidak matang gitu ya. Sama ini di round 2 ini, biasanya saya cuma dengar rencananya. Dari DP rencana sutik gagal, dia tahu sejauh bikin. Tapi ada juga yang bilang, ada film yang bilang. Iya, dari power of kepepet ini. Dia bilang pawe, ini bilang film. Iya. Saya nonton kemarin ini dulu. Ini aku pantul bagi besok ini pulang. Dia bilang biar rencana itu buruk, tapi tetap harus ada rencana. Oh, jangan betul. Tidak ada rencana. Benar. Karena sebaik rencana, ya ada rencana. So itu paling bagus gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih Bung. Iya, Pak Andi. Sehat selalu. Sampai ketemu di episode kedua. Insyaallah kalau masih diundang saya lanjutin. Iya. Teman-teman, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.